Jadi teman-teman, ini merupakan produk menarik dari IGP Sport yang nanti kita bisa lewatin. Kemudian ini ada claim listnya. Nah, ini segmen-segmen yang terbaca oleh Cyclocom. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Janu Joni. Seperti yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, kalau saya bakalan nge-review produk terbaru dari IGP Sport, yaitu IGS 800 dan beberapa pelengkap lainnya. Jadi ketika saya mau review atau deep review ya, saya kemarin sudah mencoba beberapa kali riding ini untuk cari experience-nya, ngebaca speed-nya, ngebaca gradients-nya, kemudian gimana kalau dia digunakan pada saat nge-maps atau bikin maps dan lain sebagainya lah. Atau yang lebih krusial lagi, gimana ketahanan baterainya. Nah, kemarin sudah saya coba beberapa kali riding, kemudian beberapa kali ngecas, dan saya sudah menemukan pengalaman baru mengenai IGS 800. Tapi sebelum kita bahas detail mengenai ini, saya mau nunjukin ke teman-teman kalau ada beberapa pelengkap lain, yaitu seperti ini adalah IGP Sport Dual Module Speed Sensor. Nih, seperti ini ya. Kalau dalamnya itu seperti ini juga sudah saya coba, ini masih nyala lampunya. Kalau kita bongkar ya, nah seperti ini dia bentuknya. Ini sangat mudah dikoneksikan ke GPS-nya ya. Ini dia dikasih kelengkapan pelindung karet supaya lebih terlindung dari air hujan. Sebenarnya dia juga sudah IPX7 ya untuk ketahanan airnya. Selanjutnya ada IGP Sport Dual Module Cadence Sensor. Bentuknya dalamnya seperti ini. Nanti ada beberapa tali ya. Ini pilihan talinya untuk menyesuaikan jenis cranknya. Sudah IPX7, jadi sudah tahan air. Kemudian yang sangat saya kagum lagi itu mengenai IGP Sport Smart Tail Light. Nih, kenapa saya kagum? Kebetulan saya sekitar 3 minggu lagi ada Goes Ultra Cycling untuk 1500, dan tentunya harus mencari peralatan yang mendukung untuk kegiatan ultra cycling. Salah satunya adalah lampu atau Smart Tail Light. Jadi ini kemarin saya coba ketahanan baterainya, ini coba hampir sekitar 6 jam, baterainya masih sekitar 60%-an cuy. Jadi dari 100% itu saya coba sekitar saya nyalakan 6 jam lebih, ini baterainya masih sekitar 60%-an. Jadi ini antara lampu sama ini terintegrasi ya. Tuh. Bisa kita lihat di handphone atau kita atur di handphone. Bisa kita custom mode editing, kita bisa pilih jenis-jenis menyalanya. Apakah high brightness, low brightness flash, custom kita bisa bikin sendiri tadi, atau standby. Standby itu di sini ada lampu hijau kecil nyala nih. Ini tandanya standby dia. Seperti itu. Cuman saya paling sih sering makainya akan di mode low brightness flash. Jadi kemarin pas saya nyoba juga ada di mode low brightness flash. Jadi teman-teman, ini merupakan produk menarik dari IGP Sport. Rencananya ini akan saya pakai di ultra cycling ke depan. Jadi kenapa kok memakai Smart Tail Light? Salah satu alasannya adalah ketahanan baterai. Jangan sampai kita membawa lampu yang botnya besar, dayanya besar, tetapi kita harus mengisi berulang kali. Nah, itu akan sangat membuang waktu. Jadi kita pilih barang-barang yang memiliki ketahanan baterainya itu lama. Nah, seperti yang akan kita review sekarang, yaitu IGS 800 nih. Saya merupakan pengagum produknya IGP Sport. Sebelumnya saya pakai IGS 630S, itu baterainya sudah awet dan
Di IGS 800 itu juga dilakukan beberapa pengembangan. Salah satunya adalah ketahanan baterai. Dia bisa mencapai 50 jam cuy. Kemarin sudah saya coba dari 100%, saya mengikuti Dulucom. Kemudian saya pakai beberapa kali riding lagi. Dan saya pakai Cyclo itu menyala untuk saya searching, untuk saya stalking, saya riset gimana sih user interface-nya, gimana sih cara settingnya. Itu tentunya membutuhkan baterai, saya masih menyalakan. Sampai sekarang dia ada di ketahanan baterainya itu 50%. Jadi ya menurut saya ini merupakan ketahanan baterai yang luar biasa. Nah selanjutnya kalau teman-teman lihat ini memang lebih besar daripada produk sebelumnya, yaitu IGS 630S. Ini produknya layarnya lebih besar, jadi luasnya itu sekitar 32 inch. Nih ya. Di sini itu 32 inci layarnya. Nih. Ini ada karet pelindung, sudah bawaan dari dashboardnya. Terus kemudian ada tali, ini wajib ya. Ini mau nggak mau kita harus sebuah Cyclocom, Smart Cyclocom itu harus ada talinya biar lebih aman. Terus ini kalau kita buka seperti ini, dalamnya kayak gini. Ini sudah touchscreen dan tetap ada buttonnya, tetap ada tombol-tombolnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika pada saat kita lock touchscreen-nya, ya ada menu lock touchscreen lock. Nah, seperti itu. Kita masih bisa mengoperasikan nih. Nah. Seperti ini. Jadi kapan sih kita harus touchscreen lock ini? Ketika saat hujan mungkin, karena nanti takutnya dia akan mencet-mencet sendiri gitu ya. Nah makanya kita membutuhkan fitur touchscreen lock. Ketika saat layarnya ini dikunci, kita bisa menggunakan ini buttonnya yang ada di sini gitu. Tuh. Nah, jadi kita jadi touchscreen lock-nya ini tidak mengganggu aktivitas kita. Seperti itu. Kita buka lagi touchscreen lock-nya. Touchscreen unlock. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini ya, user interface-nya. Seperti ini. Jadi dia banyak warnanya. Oh iya, kita ke sini dulu deh. Ini jadi chargingnya ini USB Type-C. Seperti yang kita tahu USB Type-C itu sudah cepat ngecasnya ya. Nih, seperti ini. Jadi, nah, ini ada USB Type-C. Dan ini ada kayak semacam baut gitu ya. Karena karet pelindung ini lumayan rawan untuk putus. Jadi memang IGP Sport ini menyediakan fitur supaya ketika karetnya ini patah atau putus gitu ya, dia bisa merepairnya, dia bisa menggantinya, seperti itu. Nah selanjutnya dia sudah IPX7 waterproof dan dustproof. Dustproof tuh ya anti debu, jadi dia sudah diklaim kalau di dalamnya sini tuh tidak bisa debu-debu itu masuk sehingga merusakkan Cyclocom gitulah. Nah kalau kita lihat selanjutnya, kita coba bedah menunya ya. Ini ada road, ada indoor, ada commute. Ini pilihan-pilihan ketika saat mau riding seperti ini. Terus kemudian kalau ke bawah ini ada navigation, ada navigasi. Ini activities. Ini yang sudah pernah saya riding, ada 1 2 3 4 5
7 kali riding. Terus ada route. Ini beberapa rute yang pernah saya masukkan ke sini. Rute yang saya bikin dari komputer atau laptop ya, seperti ini Sangiran. Kemudian ada juga rute seperti ini juga Dulucom. Ini saya dapat dari panitia acara. Kemudian saya juga pernah bikin rute melalui handphone. Nih. Ini kemarin ketika saya mengikuti event Kediri Dulucom, kebetulan penginapan saya itu jauh untuk menuju ke titik kumpulnya. Dan dari titik finish balik lagi ke penginapan, kebetulan saya juga membutuhkan sebuah peta, makanya saya sempat bikin peta melalui handphone dari aplikasinya si IGP Sport. Seperti itu. Caranya sangat gampang, saya tinggal masuk di aplikasinya IGP Sport, kemudian saya masuk di sini, kemudian di My Roads. Nah, di sini, terus di sini ada tombol plus, ini ya, tombol plus ini ya. Nah, ini bisa kita create from the activity import route. Ini kalau kita dapat GPX dari panitia gitu, sama kayak tadi. Atau kemudian kita bisa create a roadmap. Nih, bisa melalui Apple Map atau Mapbox. Nih, ini sebenarnya sama aja sih. Nah, tapi kayaknya kalau kita ngebahas ini kepanjangan, nah kita stop di sini aja. Oke ya, kita balik lagi ke sini. Terus kemudian ini ada navigation setting. Nah ini penting banget teman-teman. Ini ada rerouting. Rerouting itu apa sih? Rerouting itu ketika kita mengikuti sebuah event ya. Kemudian kita mendapatkan file GPX-nya. Nah, ketika kita mengikuti rute dari GPX tersebut, tiba-tiba kita kesasar. Ya, tiba-tiba kita kesasar, dan ketika kita tidak mengaktifkan fitur rerouting ini, kita tidak akan merubah jalurnya. Jadi rute yang dari panitia itu fix seperti itu. Nah, ketika kita menyalakan atau mengaktifkan fitur rerouting ini, ketika kita tiba-tiba kesasar gitu, otomatis Smart Cyclocom ini dia akan membuat rute baru. Dan biasanya itu adalah solusi yang keliru ketika kita mengikuti sebuah event. Menurut panitia, kita itu keluar jalur dan resikonya akan didiskualifikasi dari event. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya kalau ketika kita mengikuti sebuah event, sangat penting fitur rerouting seperti ini, supaya rute yang dari panitia itu fix seperti itu gitu. Kita tidak merubahnya. Nah, kapan kita menggunakan fitur rerouting ini? Ya pada saat mungkin kita goes sendiri, kita cari rute sendiri yang tidak terikat dengan sebuah acara, yang kita bisa mengontrolnya, mengontrol rute itu sendiri gitulah. Gitu. Terus ini saya nggak aktifin karena saya mau mengikuti event yang rutenya harus fix ya. Terus ini ada turn prompts. Ini adalah pemberitahuan ketika mau belok kanan nih, 200 meter lagi mau belok kiri, seperti itu. Kemudian ini elevation grabs itu ya, ini ya visualnya, visual elevasinya. Kemudian ini ada setting dari beberapa arahnya, north up-nya, maksudnya tanda panah arah utara, route name, auto zoom. Nah ini biasanya yang saya kira butuh aja saya aktifin. Kemudian ke bawah ada training. Ini biasanya untuk teman-teman yang suka latihan atau ada segmen, dia bisa create segmen di aplikasi. Kemudian ada fitness level, ini buat teman-teman yang suka ngebaca data dirinya. Kemudian selanjutnya ada juga recovery status, history, latest activity. Nah ini terakhir aktivitas yang
pernah saya lakukan ya, code, dan ada sistem menu. Nih, sistem menu ya, tadi ada write mode seperti yang kita bahas di atas tadi, di sebelumnya tadi. Kemudian ada personal data, ada fitness level, training status, dan lain sebagainya ya. Ada user profile, nah ini penting untuk diisi. Kemudian ada sensor. Nah ini sensor, teman-teman bisa menghubungkan Cyclocom ini ke sensor-sensor tertentu, bisa ke heart rate, ke cadence, speed, power, atau ke DI2 seperti itu. Terus ke tema, ini kita bisa atur temanya warna biru mungkin, atau mungkin mau warna kuning. Nah ini kita bisa atur sesuai dengan kesukaan kita. Nah terus user interface-nya kita bisa atur juga, apakah mau putih atau mau ini menu rasa-rasanya kayak malam gitu ya, dark mode. Nah, kalau saya suka yang tidak terlalu terlihat. Kemudian earphone ini sudah saya konekkan dengan handphone, dan selanjutnya ada power maintenance. Jadi power maintenance ini untuk mengatur ketahanan baterai kita, karena nanti pada saat mungkin baterainya sudah 10%, kita butuh baterai saver nih, atau mungkin butuh auto sleep, atau mungkin butuh auto power off supaya lebih bisa menghemat baterai. Karena kalau ketika kita baterainya saat kondisi 10% itu juga membutuhkan fitur-fitur seperti ini. Ini ada baterai saver. Nih seperti ini, baterai saver otomatis dia akan mengurangi beberapa fitur yang menurut dia itu menghabiskan baterai. Kemudian ada auto sleep-nya. Auto sleep ini menurut saya sangat penting banget. Jadi biar ketika kita istirahat, dia juga istirahat. Kemudian auto power off. Kemudian ada sistem, ada backlight, brightness-nya kita bisa atur apakah auto, night, day. Maksudnya ini pada saat malam itu kita bisa atur 10 atau 20 atau 100. Kita bisa atur kecerahannya. Saya biasanya menggunakan yang paling sedikit nilainya. Kemudian ada GPS setting. Ini ada 4, 5 ya. Tapi biasanya saya pakai yang ini, yang paling atas sendiri. Saya mau masuk ke ini seperti ini. User interface-nya ini lumayan lucu ya, lumayan luas. Nah sebetulnya di UI-nya ini, user interface-nya ini, kita bisa menggunakan beberapa slide, bisa 6 atau mungkin lebih. Tapi saya sukanya itu yang sedikit cuy, yang cuman 3 slide doang seperti ini. Nih. Jadi slide pertama itu memang saya isi nilai-nilai yang menurut saya itu saya butuh gitu ya, seperti total tanjakan, kemudian jarak nih ya, temperatur, terus gradients, speed, heart rate, timer, maksudnya berapa lama sudah bersepeda, kemudian cadence, kemudian kalori, dan waktu sekarang. Ini waktu sekarang sebelum subuh cuy, saya syutingnya. Terus slide kedua saya kasih maps, dan ada speed dan cadence-nya, karena ketika pada saat nge-maps itu saya suka ngebaca speednya ini jalan berapa sih gitu ya. Terus kemudian di slide selanjutnya ini tuh I climb. Jadi di sini nanti ada tanjakan sejauh 375 meter. Tuh, kemudian di tanjakan saya bisa baca speednya ini pas nanjak nih jalan berapa, kemudian gradiennya, total tanjakannya ada berapa, dan gear baterainya. Gear baterai itu maksudnya di i2 saya tuh baterainya masih berapa gitulah. Saya sebenarnya hanya membutuhkan 3 slide ini, tapi teman-teman bisa mengadjust lagi, mengatur lagi, atau mengcustom slide-nya ini. Bisa ada beberapa slide gitu ya, yang lebih mungkin komprehensif, yang lebih detail, dan lain sebagainya lah. Nah, ketika kita riding menggunakan user interface ini, kita mau lihat baterai Cyclocom-nya, kita tinggal klik gini, seperti ini.
Nah, seperti ini. Ini jadi di sini ada informasi baterainya, kemudian jam, kemudian sinyal GPS maksudnya. Terus di sini ada sensor-sensor di atas ini. Lalu di sini, nah ini untuk ketika kita mau menggunakan rute. Ini rute yang mau kita pakai, misalnya rute ke Sangiran ya, iClimb Preview. Nah, dia ada beberapa tanjakan yang segmennya terbaca oleh Cyclocom ini. Ada 3 segmen. Terus kita mau navigate misalnya. Ya, ini nah ini kebaca. Jadi ketika kita menggunakan Maps, dia secara otomatis itu slide-nya akan bertambah, cuy. Bertambah jadi 5. Kalau tadi kan 3 doang tuh, tanpa kita memasukkan Maps. Nah, ketika kita memasukkan Maps, kita memasukkan rute, dia slide-nya akan berubah menjadi 5. 1, ini adalah data yang saya sampaikan tadi. Kemudian kedua ada Maps-nya. Ketiga ini ada gambaran nanjaknya. Kemudian ini ada iClimb yang nanti kita bisa lewatin. Kemudian ini ada climb list-nya. Nah, ini segmen-segmen yang terbaca oleh Cyclocom. Seperti itu. Nah, ini juga dari peta ini juga bisa di zoom ya, di zoom in, zoom out. Nah, tuh. Atau mungkin kita bisa geser sedikit seperti ini. Yap, kita bisa kecilin lagi, misalnya kita mau melihat petanya itu lebih besar. Nah, seperti ini misalnya gitu. Nah, kalau kita mau balikin lagi ya nih seperti ini. Oke ya. Sepertinya saya rasa sudah cukup. Saya kira nanti akan ada beberapa video lagi untuk menjelaskan, karena kalau saya mereview seperti ini tentu saja nggak bisa saya jelaskan melalui satu video doang, tetapi nanti di selanjutnya akan saya bagi pengalaman saya menggunakan Cyclocom ini pada saat saya bersepeda. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.